Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa On The Spot, alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan On The Spot. Episode kali ini akan mengupas tentang 5 waktu terkabulnya doa. Sungguh berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lihatlah manusia, ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, Allah murka pada orang yang enggan meminta kepadanya, sedangkan manusia ketika diminta ia marah. Iya, Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya, Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hamba-hambanya yang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ia berkata, hadis ini hasan sahih. Sungguh, Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmat-Nya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan, yang baik maupun yang buruk. Bahkan jika seseorang menuliskan segala keinginannya di kertas, entah berapa lembar akan terpakai. Maka kita tidak perlu heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah terhadap hambanya, karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara, dan dijamin akan dikabulkan. Pemirsa On The Spot, berikut 5 waktu terkabulnya doa versi On The Spot. Ya, urutan kelima, waktu terkabulnya doa ialah waktu sahur, waktu menjelang subuh. Sebagian kita mengira bahwa waktu sahur hanyalah waktu untuk menyantap makanan. Padahal waktu tersebut bisa pula kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal, untuk memohon setiap hajat-hajat kita. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan." Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waktu sahur, waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan dariku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Hal di atas dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mustaghfirina bil ashar," dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 17. Jadi, jangan sibukkan diri di waktu sahur dengan aktivitas makan saja. Ambillah kesempatan untuk sholat malam. Yang penting tidak ada 2 witir dalam satu malam. Lalu tambahkanlah dengan panjatkan doa sesuai dengan hajat yang kita minta. Pemirsa On The Spot, urutan keempat waktu terkabulnya doa ialah waktu di hari Jumat. Waktu di hari Jumat bisa jadi saat duduk imam di antara 2 khutbah, bisa jadi pula ba'da asar sampai tenggelam matahari. Hari Jumat, hari penuh barokah. Di antara barokah di hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi satu waktu utama untuk memanjatkan doa kepadanya, di mana doa saat itu adalah doa yang mustajab atau mudah diijabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim
yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apa yang ia minta, dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, setiap riwayat yang menyebutkan penentuan waktu mustajab di hari Jumat secara marfu', yakni sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki waham atau kekeliruan. Wallahu alam. Intinya, ada beda pendapat hingga 40 pendapat dalam masalah ini mengenai penentuan kapankah waktu terkabulnya doa di hari Jumat. Namun pendapat yang paling dekat dengan dalil ada dua pendapat. Yang pertama, antara duduknya imam di mimbar hingga selesai sholat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon kepada Allah Azza wa Jal sesuatu di suatu waktu di hari Jumat, pasti Allah Azza wa Jal akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Pemirsa On The Spot, urutan ketiga waktu terkabulnya doa ialah bulan Ramadan yang penuh berkah. Ada waktu-waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Raihlah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Namun doa itu mudah dikabulkan jika seseorang punya keimanan yang benar. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, terkabulnya doa itu dikarenakan benarnya i'tiqad, kesempurnaan ketaatan, karena di akhir ayat disebutkan, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Perihal Ramadan adalah bulan doa dikuatkan lagi dengan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar, Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid, ia mengatakan bahwa perawinya thiqah, yakni terpercaya. Ada 3 waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadan. Yang pertama, waktu sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Yang kedua, saat berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih dengan berbagai jalan dan penguatnya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum.
Yang ketiga, ketika berbuka puasa. Dalam Tuhfa Al-Ahwazi disebutkan bahwa kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa, yaitu karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Pemirsa On The Spot, urutan kedua waktu terkabulnya doa ialah pada hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah. Maksudnya, doa ini paling cepat diijabahi. Sehingga kita diperintahkan untuk konsen melakukan ibadah yang satu ini, yaitu pada hari Arafah, apalagi untuk orang yang sedang wukuf di Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah pada hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Maksudnya, inilah doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan. Apakah keutamaan doa ini hanya khusus bagi orang yang wukuf di Arafah? Apakah berlaku juga keutamaan ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Yang tepat, mustajabnya doa tersebut adalah umum, baik bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada hari. Sedangkan yang berada di Arafah, yang sedang wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, ia berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan tempat. Demikian kata Syekh Sholeh Al-Munajjid dalam fatwanya. Tanda bahwasanya doa pada hari Arafah karena dilihat dari kemuliaan hari tersebut, dapat kita lihat dari sebagian salaf yang membolehkan ta'rif. Ta'rif adalah berkumpul di masjid untuk berdoa dan zikir pada hari Arafah. Yang melakukan seperti ini adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad masih membolehkannya, walau beliau sendiri tidak melakukannya. Syekh Sholeh Al-Munajjid, semoga Allah memberkahi umur beliau, menerangkan, hal ini menunjukkan bahwa mereka menilai keutamaan hari Arafah tidaklah khusus bagi orang yang berhaji saja. Walau memang berkumpul-kumpul seperti ini untuk zikir dan doa pada hari Arafah, tidaklah pernah ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Imam Ahmad tidak melakukannya. Namun beliau beri keringanan dan tidak melarang karena ada sebagian sahabat yang melakukannya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ammar bin Haris radhiyallahu anhu. Para salaf dahulu saling memperingatkan pada hari Arafah untuk sibuk dengan ibadah dan memperbanyak doa, serta tidak banyak bergaul dengan manusia. Atha bin Abi Robah mengatakan kepada Umar bin Al-Warad, jika engkau mampu mengasingkan diri di siang hari Arafah, maka lakukanlah. Doa ini bagi yang wukuf dimulai dari siang hari selepas matahari tergelincir ke barat atau masuk sholat zuhur hingga terbenamnya matahari. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyibukkan diri dengan doa pada hari Arafah. Pemirsa On The Spot, urutan pertama waktu terkabulnya doa versi On The Spot ialah antara azan dan iqamah. Mungkin sebagian kita belum mengetahui bahwa waktu antara azan dan iqamah adalah waktu utama terkabulnya doa. Sehingga karena ketidaktahuan setelah azan, malah disibukkan dengan hal-hal lain yang tidak berfaedah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu tersebut adalah di antara waktu terkabulnya doa, yakni waktu ijabah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap orang memperhatikan waktu tersebut dan memanfaatkannya untuk banyak bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar setiap doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang barokah, yakni penuh kebaikan, yang sudah sepantasnya seorang muslim menyibukkan diri untuk banyak berdoa saat itu. Kita lihat contoh dari ulama besar Saudi Arabia, pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa di kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, yang benar-benar menjaga amalan yang satu ini. Diceritakan oleh murid beliau, Sa'ad Ad-Daud, bahwasanya Syekh rahimahullah setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yakni antara azan dan iqamah, Syekh Sa'ad ingin mengajukan suatu pertanyaan kepada beliau rahimahullah. Syekh Ibnu Baz rahimahullah lantas menjawab, wahai Sa'ad, ingatlah bahwa doa antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Lihatlah beliau rahimahullah lebih ingin memanfaatkan waktu tersebut daripada melakukan hal lainnya. Karena menjawab pertanyaan dari Sa'ad bisa saja ditunda selesai sholat.
Lihat pula bagaimana semangat beliau rahimahullah dalam mengamalkan hadis di atas. Syekhuna, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, kebanyakan manusia malah meninggalkan doa antara azan dan iqamah. Mereka menyibukkan diri dengan tilawah Al-Quran. Tidak ragu lagi bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia. Akan tetapi, tilawah Al-Quran bisa dilakukan di waktu lain. Menyibukkan diri dengan berdoa dan berzikir, itu lebih afdal atau lebih utama. Karena doa yang dituntunkan pada waktu tertentu tentu lebih utama daripada doa yang dipanjatkan di tempat lain. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah mengatakan, namun dituntunkan jika bisa menggabungkan antara berdoa dan membaca Al-Quran kala itu, alhamdulillah jika keduanya bisa dilakukan sekaligus. Setelah kita mengetahui hal ini, manfaatkanlah waktu tersebut untuk memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan setiap doa-doa kita. Pemirsa On The Spot, demikianlah 5 waktu terkabulnya doa versi On The Spot. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.